Kemudian kita klik process tree. Ini cara paling sederhana ya. Kemudian kita klik kanan di sini, klik kanan. Kemudian kita klik append new. Nah, di sini ada perintahnya seperti ini. Algoritmanya segala macam ya. Nah, di sini kita pilih yang mana algoritmanya. Kita pilih kita harus bikin segmen ya. Kita bikin multi resolution segmentation. Ini image optic domain, asalnya apa yang mau kita segmentasi? Pixel ya. Pixel kita segmentasi, kemudian ini sebenarnya bisa kita atur shape, compactness, tapi ini yang defaultnya ini ya. Jadi scale parameter 10. Sebenarnya kalau citra satelit Landsat itu berapa ya, saya lupa, 30 apa 10 aja lah, kita lihat dulu ya. Nah, ini 10, ikuti aja ini. Terus kita loopingnya, cycle-nya kita kasih 6 aja ya. Nah, di sini baru udah selesai seperti ini, kita execute. Kita tinggal tunggu dia melakukan segmentasi ya. Nah, hasilnya mana? Hasilnya ini, udah selesai nih. Kok nggak kelihatan Pak? Nah, kita bisa, nah, ini hasilnya sebenarnya. Cuma poligonnya terlalu banyak mungkin ya. Mana dia? Nah, ini poligonnya seperti ini. Nah, ini segmentasinya terlalu kecil ya. Nah, ini kita rubah lagi. Kalau misalnya begini, kalau gitu kita edit lah. Oke, scale parameternya kita besarkan jadi 30 misalnya ya. Kemudian kita execute lagi. Hasilnya kira-kira gimana? Nah, ini segmentasinya. Lebih enak apa enggak melihatnya? Nah, ini segmen ya. Jadi kalian bisa lihat apakah segmen-segmen ini mewakili tutupan lahan tertentu atau belum. Gimana menurut kalian? Sudah cukupkah atau belum cukup? Nah, ini kita bukan bicara pixel level tapi bicara segmen level ya. Jadi satu ini tuh satu nilai. Nah, ini satu objek ya. Jadi kalau ini jadi pixel yang tadi kita rubah ke dalam kartun ya, yang kita sebut segmen. Nah, ini yang kita klasifikasi. Ini apa, ini apa, ini apa. Kalau mau sendiri ya satu-satu. Tapi kalau kita pakai komputer, itu kita tinggal ambil contohnya, kita masukkan komputer, kemudian biar komputer mengklasifikasi semuanya gitu ya. Ini kalau kita zoom, nah ini citranya kita buat jadi seperti ini. Nah, ini air misalnya, ini segmen air seperti ini ya. Kalau ini sudah pas, kita tinggal klasifikasi ini. Tapi kalau belum pas, ini masih terlalu besar lah, kita edit lagi. Oke, kita buat 50. Execute lagi. Kira-kira gimana hasilnya kalau 50? Nah, kalau 50 seperti ini. Dia lebih apa? Lebih lebar lagi segmennya. Kalau misalnya kalian pengen lihat citra satelitnya, ini tinggal klik yang ini ya. Mana tadi? Ini nih. Nah, ini citra satelitnya, segmennya seperti apa? Seperti ini. Kalau sudah cukup, oke, ini kayaknya sudah cukup Pak, mewakili. Kalau hutan sudah hutan, kota sudah kota gitu ya. Nah, ini tinggal kita klasifikasi gitu ya. Paham nggak sampai sini? Sedikit paham. Nah, ini kalau sudah selesai, kita baru masuk ke ke klasifikasi ya. Klasifikasi agak cukup panjang, tapi intinya yang pertama kita harus buat kelasnya dulu. Jadi kalau kita mau buat kelas itu klasifikasi ini ya. Jadi classification kita harus buat kelas hierarki dulu ya. Jadi kita klik kelas hierarkinya. Nah, di sini dia
Windowsnya beda ya. Ini no class available, kita bikin baru insert class. Apa saja kelasnya di sini yang ada? Kira-kira kalian lihat. Apa? Hutan. Hutan mau dikasih warna apa? Hijau. Nah, ini selesai nih, hutan ada. Ini tapi belum, ini baru kita buat ya classification scheme-nya. Apalagi yang kalian lihat di sini? Pemukiman. Pemukiman atau kita sebut areal terbangun ya. Atau build up aja lah. Build up. Warnanya apa? Areal terbangun. Merah, coklat. Merah aja ya. Nah, apalagi kira-kira? Air ya. Nah, air ini kan ada nih. Insert class apa? Badan air ya. Kita kasih warna apa? Biru. Nah, ini kita buat kelasnya dulu. Apalagi kira-kira? Ini supaya nggak kelihatan poligonnya, bisa kita hilangin poligonnya. Mana ya? Mana cara ngilangin poligon? Nah, jadi poligonnya nggak perlu kita tampilkan. Kalau kita mau tampilkan, tinggal kita klikin. Ini sebenarnya mempermudah aja ya. Apa sih yang ada lagi? Misalnya, oke, di sini setelah hutan badan air apa lagi? Ini sawah ada nggak? Ini mungkin kebun campuran ya. Atau apa lagi nih? Atau ya kita sebut kebun aja lah ya. Kebun campuran atau mix kebun. Ya, kita kasih warna hijau misalnya. Nah, terus apa lagi? Ada awan nggak di sini? Nggak ada awan. Ada. Nggak ada ya, kebetulan nggak ada awan. Nah, supaya enak lagi mungkin saya tambahkan seperti ini atau seperti ini. Ada lagi nggak yang bisa kita lihat? Build up, mungkin lahan pertanian ya. Ini antara ini sama ini agak beda. Kebun, tapi lahan pertanian nggak terlalu kelihatan. Ini sebenarnya sawah-sawah ya. Yang merah-merah ini apa menurut kalian? Yang ini apa? Biru-biru ini. Ini sawah ya. Ini adalah sawah terairi. Ya, sawah kan ada beberapa musim ya. Nah, ini sebenarnya tambak nih. Nah, ini kita bisa bilang sawah atau nggak usah lah. Ini aja dulu lah ya. Ya. Biar gampang ya. Nggak usah bikin baru lah. Nah, ini sudah ada kelasnya. Nah, sekarang supaya supaya kita klasifikasi, kita harus bikin sampel. Sampel-sampel mana yang masuk badan air, yang masuk build up, yang masuk hutan dan seterusnya ya. Nah, ini kita select sampel ya. Kita bisa klik lagi poligonnya. Nah, badan air misalnya kita ambil sampel di mana? Di laut ya. Nah, ini laut, kita mau ambil sampel. Apa yang bisa kita ambil? Nah, ini misalnya. Nah, ini apakah air? Air bukan ini? Air. Air ya. Kita masukkan ke sini. Klik-klik. Nah, dia udah jadi sampel air. Ya.
Kita ambil lagi yang banyak. 2 sampel air. 3 air. Ini air bukan? Air. Air. Ini air bukan? Air. Air. Dan seterusnya. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Nah, kemudian build up misalnya. Saya ambil yang kedua, build up ya. Di mana build up? Build up itu di kota-kota kan? Yang paling bagus di mana? Nah, kalau menurut saya sih karena ini agak bukan di Balam ya. Ini kan di daerah mana? Kalianda ya. Nah, kemungkinan ini yang paling bagus nih. Buat build up-nya apa namanya? Ini Bakauheni ya. Jadi build up bisa kita ambil contoh di Bakauheni. Ini misalnya build up. Ini kita klik build up. Ini build up bukan kira-kira? Ini saya nggak tahu ini build up apa bukan ya. Tapi kayaknya ini build up nih. Nah, ini build up. Build up, ini build up. Jadi kita harus punya pengetahuan ya. Build up itu bentuknya seperti apa gitu ya. Yang paling gampang sih di jalan tol ya. Ini kan jalan tol nih. Nah, ini jalan tol nih. Ada rest area apa sih? Nah, ini rest area ini build up nih. Ini rest area ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini rest area nih. Nah, ini kita ambil sebagai build up. Oke, build up selesai, badan air selesai. Hutan sekarang. Hutan yang mana? Gunung. Nah, hutan di sini nih. Ya, ini hutan bukan nih? Hutan. Ini Gunung Raja Basa nih. Nah, ini kita ambil hutan. Klik hutan. Kita ambil contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Udah selesai ambil contoh hutan. Sebanyak-banyaknya sih. Kalau semakin banyak semakin bagus. Yang terakhir mix kebun ya. Mix kebun ada banyak di sini. Saya ini simplifikasi aja ya. Yang terang-terang ini saya sebut kebun ya. Ya Mbak? Ini lebih terang dia. Nah, ini saya sebut kebun ya. Mix kebun itu kita klik di sini, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah selesai ambilnya. Terus kelasnya gimana? Nah, kelasnya itu kita ambil di classification ya. Nah, kemudian kita klik ini edit standar ya. Nah, kalau di sini saya harus buka ini ya, buka pedoman ya, saya juga lupa ya. Feature to display ya, image object information. Jadi si image object yang seperti gambar kartun tadi itu punya informasi di dalamnya. Ini bisa kita lihat di sini ada mean, standard deviation dan seterusnya ya. Nah terus, nah ini contohnya image yang dipilih, nilai-nilainya ini ya. Nah kemudian ambil sampel ya, select sampel tadi sudah. Nah sekarang kalau untuk klasifikasi dari sampel yang kita ambil, ini yang klasifikasi ini ya, kemudian kita klik nearest neighbor. Nah klasifikasi nearest neighbor, kemudian klik edit standard deviation, edit standard nearest neighbor ya. Kemudian apalagi ya, saya lupa juga. Layer mean value kita masukkan ya. Jadi layer values, nah ini ada mean, standard, deviation kita masukkan ya. Jadi, nah ini dua ini saja yang kita dalam ini ya, penilaiannya atau apa algoritmanya. Nah kemudian kita apply standard nearest neighbor to classes ya. Nah kita masukkan di sini, kemudian ini di mana caranya? Di nearest neighbor ya.
Ini kita oke. Terus classification, nearest neighbor, apply, standar, semuanya ya. Nah, kemudian kita klik oke. Nah, di sini ya semuanya. Kemudian masuk lagi ke process tree. Nah, ini process tree di sini. Append new. Nah, di sini ya. Kemudian kita klik klasifikasi ya. Algoritmanya classification. Nah, di sini kita kasih nama misalnya klasifikasi. Terus algoritmanya apa? Algoritmanya itu classification ya. Klik classification. Nah, kemudian di sini algoritma parameter active classes ya. Algoritma parameter di sini kan mana tadi? Parameter value level new level active classes. Pada kolom algoritma parameter klik 2 kali active classes. Mana nih? Yang di sini atau yang di sana? Oh, yang ini ya. Active classes semuanya di klik. Ya. Kemudian oke. Nah, jadi kelasnya itu ada badan air, build up dan seterusnya. Apalagi di sini. Nah, udah selesai. Yes, erase all classification. Yes, sini. Tinggal lihat aja di sini ya. Di apa? Pedomannya. Use class description. Ini yes, semuanya yes. Oke. Hasil klasifikasi. Nah, ini kemudian setelah itu setelah selesai semuanya baru kita execute ya. Execute. Oh, ini nomor loopnya kita kasih 6. Execute. Disabling autonomy for processes seterusnya. Yes. Yes. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah selesai ya. Jadi hasilnya seperti ini. Bener nggak nih? Ya, ini kan namanya aja contoh ya, praktikum ya. Jadi ini sudah selesai nih. Kalau sudah selesai tinggal kita masukkan atau kita konversi ke save file ya. Gimana ya, ini udah selesai nih. Baru kita ekspor data ke SHP. Ya. Nah, ini caranya gimana? Ikuti saja di sini. Ya. Ini saya yang bikin tapi saya suka lupa juga karena jarang pakai. Export di sini, export result ya. Mana ada export? Export. Nah, di sini export result. Ya, ini shape file, bener nggak di sini? Shape file, polygon raster, shape file. Oke. Ini level, new level. Terus selesai semuanya. Nah, di sini select classes ya. Kita pilih kelas yang mana yang mau diekspor. Select classes. Oh, semuanya dimasukin. Oke. Ya. Kemudian apalagi di sini disebutkan feature, select feature. Ya. Nah, di sini select feature. Class name, mana class name? Class name ya. Relation to classification, class new color. Class related features, relation to classification. Class related feature, benar ya. Relation to classification. Kemudian apa di sini?